Halo semuanya, ketemu lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini jujur aja saya antusias banget karena kita bakal membedah tuntas sesuatu yang pastinya udah nggak asing lagi buat lidah kita semua. Jajanan jalanan Betawi yang super ikonik dan bikin kangen banget yaitu kue cubit. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau nanya nih. Coba jujur, kalau kalian lagi beli atau bikin kue manis ini, kalian masuk tim yang mana? Apakah kalian tim lumer garis keras yang memuja adonan setengah matang yang meleleh di mulut? Atau justru tim matang sempurna yang lebih suka tekstur empuk dan membal kayak spons? Simpan jawaban kalian ya, karena fakta-fakta yang bakal kita bongkar dari materi hari ini mungkin banget bikin kalian mikir dua kali soal pilihan kalian. Hari ini kita punya 4 topik seru. Pertama, kita bahas sejarah unik kue cubit. Kedua, rahasia bikin teksturnya mengembang sempurna. Ketiga, bahaya tersembunyi di balik varian lumer. Dan terakhir, alternatif yang lebih praktis dan sehat. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama. Sejarah unik di balik si kecil kue cubit ini. Pernah kepikiran nggak sih jajanan mungil berukuran 4 cm ini asalnya dari mana? Berdasarkan artikel dari Viva Bali, kue ini ternyata punya silsilah lintas budaya yang panjang loh. Awalnya, ini bermula dari era kolonial saat orang-orang Belanda memperkenalkan cemilan bernama Povertjes. Nah dari situ, masyarakat Betawi yang kreatif mengadaptasinya jadi jajanan lokal jalanan yang kita kenal sekarang. Dan kalau kita lihat sekarang, wah evolusinya luar biasa. Dari yang cuma pakai meses coklat, sekarang udah merambah ke rasa-rasa kekinian kayak green tea sampai red velvet. Terus, kenapa namanya harus kue cubit? Emang kita makannya sambil nyubit? Nah, ternyata nggak gitu. Nama ini murni terinspirasi dari abang-abang penjualnya. Coba perhatiin deh, mereka kan pakai alat penjepit khusus tuh buat ngangkat kue yang udah matang dari cetakan panas. Gerakan menjepit kue mungil ini tuh benar-benar persis kayak orang lagi nyubit. Makanya, jadilah nama kue cubit. Sesimpel dan sedeskriptif itu. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Rahasia sains di balik tekstur kue cubit yang mengembang sempurna. Ngaku deh, siapa yang pernah nyoba bikin kue cubit di rumah tapi hasilnya malah bantat dan keras? Biar hal itu nggak kejadian lagi, ada 4 langkah krusial nih. Pertama, kalian harus ngocok telur dan gula sampai warnanya benar-benar pucat dan mengembang. Tujuannya buat ngejebak udara di dalam. Kedua, pastiin banget baking powder yang kalian campur di bahan kering itu masih aktif. Ketiga, jangan buru-buru. Istirahatkan dulu adonannya sekitar 15-30 menit. Dan yang keempat, ini yang paling sering dilupain, pastiin cetakannya udah benar-benar panas waktu kalian tuang adonannya. Kalau cetakannya dingin, rongga udara nggak bakal langsung terbentuk. Tapi, di antara semua itu, ada satu aturan emas yang nggak boleh banget kalian langgar. Saat adonan udah di dalam cetakan dan dimasak pakai api kecil, biarin aja uap panas di dalam situ bekerja menciptakan keajaiban. Tolong tahan rasa penasaran kalian. Jangan sering-sering buka tutup cetakannya. Sekali panasnya kabur, adonan yang tadinya udah naik cakep, bakal langsung kempis seketika. Buat dapat tekstur yang selembut awan, kesabaran itu bener-bener kuncinya. Oke, bagian ketiga. Nah, ini bagian yang paling serius. Bahaya tersembunyi dari varian lumer yang lagi ngetren. Saya tahu banget, ngeliat adonan kue cubit lumer setengah matang itu emang super menggoda. Tapi, ada peringatan keras dari CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit yang nggak bisa kita abaikan. Mereka dengan tegas melarang konsumsi adonan kue mentah. Kenapa? Sederhana aja. Tepung mentah dan telur yang gak dimasak sampai matang itu ibarat taman bermain yang sempurna buat patogen berbahaya. Coba kita bedah faktanya ya, tanpa maksud nakut-nakutin. Ada 2 bakteri utama yang diam-diam ngintai kalian di balik lezatnya adonan lumer itu. Pertama, ada E. coli dari tepung yang mungkin terkontaminasi. Dan kedua, salmonella dari telur mentahnya. Kalau bakteri salmonella masuk ke tubuh kita, gejalanya bisa langsung kerasa dalam hitungan jam, kayak demam, kembung, dan muntah-muntah. Sementara E. coli itu lebih licik, dia baru beraksi beberapa hari kemudian bikin kram perut hebat sampai diare. Dan parahnya lagi, ini bukan cuma sekedar urusan sakit perut yang bisa hilang pakai obat warung. Informasi medis menekankan kalau infeksi E. coli ini bisa berkembang jauh lebih ganas. Terutama buat kalian yang sistem imunnya lagi drop, bakteri ini bisa merusak sel darah merah dan menyumbat sistem penyaringan ginjal, atau yang biasa disebut sindrom uremik. Ujung-ujungnya bisa berakibat fatal, yaitu gagal ginjal. Bayangin gagal ginjal cuma gara-gara jajanan lumer. Makanya memastikan kue cubit kalian dimasak sampai matang sempurna, itu adalah langkah pencegahan yang mutlak banget. Masuk ke bagian terakhir, yaitu solusi dari kita, alternatif yang praktis dan pastinya jauh lebih sehat.
Oke, setelah dengar fakta medis tadi, jangan biarkan selera ngemil kalian mati gitu aja. Berdasarkan tips dari Halodoc, kita bisa loh bikin kue cubit jadi cemilan yang bernutrisi. Caranya gampang banget. Ganti tepung terigu biasa pakai tepung gandum utuh buat ekstra serat. Terus margarin bisa kalian ganti pakai minyak kelapa atau minyak zaitun. Gula pasirnya, mending pakai madu aja sebagai pemanis alami. Dan buat toppingnya, yuk tinggalin dulu meses warna-warni yang super manis itu, ganti pakai potongan buah segar atau dark chocolate. Rasanya dijamin tetap spektakuler, tapi badan kalian bakal jauh lebih berterima kasih. Nah, sekarang pasti ada yang nanya di dalam hati. Tapi saya pengen banget tekstur lumer yang creamy itu. Bisa nggak sih dapat tekstur itu tapi tetap aman dan nggak ngerusak ginjal? Kabar baiknya, bisa banget. Ada trik jenius nih dari kreator resep YouTube, Dapur Umi. Rahasianya apa? Jangan pakai telur sama sekali di adonannya. Sebagai gantinya, kalian bisa pakai susu cair full cream, terus tambahin sedikit tepung maizena. Nanti, waktu adonan tanpa telur ini dipanggang setengah matang, bagian atasnya bakal meleleh jadi semacam krim susu yang kental, lembut, dan enak banget. Dan yang paling penting, tanpa telur mentah, risiko kena salmonella langsung hilang. Kalian bisa nikmatin lumer-lumernya tanpa rasa was-was. Terus gimana kalau kalian mau bikin tapi nggak punya cetakan tembaga khas abang-abang gerobak itu? Atau kalian lagi males banget ngeluarin mixer elektrik dari lemari? Jangan jadikan itu alasan buat nggak berkreasi ya. Tenang aja, video dari Valis Official punya peretasan yang out of the box banget. Kalau nggak ada mixer, pakai aja blender yang biasa kalian pakai buat bikin jus di dapur. Masukin telur dan gula, blender sampai berbusa. Terus kalau nggak ada cetakan, kalian bisa pakai wajan teflon biasa atau wok yang agak cekung. Olesin sedikit minyak, tuang adonannya, tutup rapat, dan masak pakai api yang bener-bener kecil. Hasilnya, bentuknya mungkin emang nggak semungil aslinya, tapi soal rasa, wah, dijamin sama enaknya. Nah, kita udah ngebahas semuanya hari ini. Mulai dari akar sejarah Purchase kolonial, sains di balik adonan yang empuk, sampai fakta-fakta keras kenapa kita bener-bener harus stop makan adonan mentah. Jadi pertanyaannya sekarang buat kalian, setelah tahu semua ini, apakah kalian masih mau ngikutin tren kue cubit lumer yang beresiko tinggi itu? Ataukah kalian udah siap masuk ke dapur, beralih bereksperimen dengan resep kue cubit matang sempurna, yang sehat dan 100% aman? Pilihan ada di tangan kalian. Terima kasih udah nongkrong bareng di sesi bedah materi kali ini. Selamat mencoba resepnya di rumah, dan sampai ketemu lagi.